بها باب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وذي الحسنة وقضي الحاجات. Halaman 5 juz 2 lah, baris paling atas di pinggir. Qul musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa jami'i ulumhi fid-darain amin. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika ay wa anta fi makanin la yanzuru an-nasu ilaika fihi, yani anna ar-riya'a kama yadkhulu bil 'amali idza 'amilahu sahibuhu 'inda an-nasi wa yusamma ar-riya'u al-jaliyyu yadkhulu bihi idza 'amilahu wahdahu bi ay yaqsida bihi tawkhiran nasi wa ta'dhimahu wa taqdimahu fil mahafili wa musara'atahum fi qada'i hawaijihi fa idza qassara ahaduhum bi haqqihi alladhi yastahiquhu 'inda nafsihi istab'ada dhalika wastankarahu wa rubbama tawa'ada man qassara fi haqqihi bi mu'ajalatillahi lahu bil uqubati wa anna allaha ya'khudhu bi tha'rihi minhu fa idza wajada al-'abdu hadhihi al-'amarata fi nafsihi falya'lam annahu mura'in bi amalihi wa in akhfahu 'anil nasi wa yusamma hadha ar-riya'u bil khafiyyi wa la yaslimu min ar-riya'i al-jaliyyi wal khafiyyi illa al-'arifun al-muwahhidun لأن الله تعالى طهرهم من دقائق الشرك وغيب عن نظرهم رؤية الخلق بما أشرق على قلوبهم من أنوار اليقين والمعرفة فلم يرجوا منهم حصول منفعة ولم يخافوا من قبلهم وجود مضرة. Titik situ. Fa'amalu haula'i khalisatun wa in amiluha baina adharin nasi wa man lam yahdha, boleh juga dibaca wa man lam yuhdha, bisa ma'ruf bisa majhul lah, bihadza wa syahadal khalqa wa tawaqqa'a minhum husul al manafi'i wa dab'al madari wa huwa al mura'i bi amalihi wa in 'abadallaha fi jabalin bihaitsu la yarahu ahadun wa la yusma'u bihi. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika, ada kalanya masuk atau menjangkit ke hati seseorang oleh penyakit riya, 'alaika terhadap hati engkau. Jadi ada kalanya riya itu ada di hati seseorang hamba lah yang beribadah nih, min haitsu di tempat atau di situasi la yang durul khalqu ilaika, yang tidak melihat oleh manusia kepada engkau. Kebanyakannya riya itu kita bertampai lawan orang, jadi ada kita ada orang, lalu ada terjadi riya, kita hendak menampaikan ibadah kita, hendak memandir ibadah kita, hendak mengungkai. Jadi ada dulu manusia yang melihat, yang mau mendengari, mau menanggapi. Nah di situ bisa timbul riya. Tapi ada kalanya jasanya riya itu masuk kepada engkau di situasi yang manusia kededa. Manusianya kededa, nyawa aja yang ada, nyawa beribadah tapi ada riyanya di hati orang yang padahal beribadah seorangan. Nah bisa nang itu tuh. Jadi kadang mesti harus di tengah orang banyak ada riya tuh. Bisa aja waya seorangan dalam rumah dikunci dalam kamar dikunci dalam kalambu, punya bertasbih misalnya, bisa aja timbul riya dalam kalambun itu padahal ada orang. Nah ai maksudnya jasidin wa anta bi makanin, engkau berada pada satu tempat
la yanzurun nasu ilaika, kada memandang oleh manusia ilaika kepada engkau, fihi di tempat itu. Nah, kenapa kada memandang manusia? Karena memang manusia kada. Yakni maksudnya pulang. Nah, jelas benar sudah nih. Anar riya'a, bahwasanya penyakit riya. Jadi riya ini bertampai hendak dipuji lah, hendak dimuliakan, hendak dipadahkan, hendak diakui, hendak disanjung. Nah itu riya naranya pada sisi ibadah kita. Nah maka riya jasidin kama yadkhulu bil amal, sebagaimana bisa masuk ia pada orang yang beramal. Idza amilahu, ketika inya beramaliyah lah, ketika amilahu sahibuhu, ketika menggawi akan amal itu oleh orangnya tadi, indan nas, di tengah manusia yang banyak. Kayak itu dulu biasanya. Yadkhulu bihi, bisa juga riya itu masuk pada orang tersebut, pada amal tersebut. Idza amilahu wahdahu, jika dia mengerjakan amal itu sendirian. Wahdahu itu saurangan. Napa maksudnya saurangan bisa riya? Nah ini permasalahannya lah. Nah jadi riya ini masalahnya sebenarnya bukan hanya karena kita di tengah-tengah manusia. Masalahnya nih bukan hanya karena sendirian, tapi masalahnya yang sebujur-bujur akar dari riya tuh biayyaqsida. Nah ini akarnya nih. Jadi hendak saurangan, hendak tang orang banyak. Bila ada akarnya nih embrio nih ya kita riya itu sudah biayyaqsida, inya ada berisi tujuan. Yaqsida itu tujuan, maksud. Bihi, dengan amal yang dikerjakannya tadi lah, baik tengah orang banyak, baik wajah saurangan, ada bisi tujuan. Yaqsidan ini nah tujuan. Apa tujuannya? Tauqiran nas, memuliakannya manusia, menghormatinya manusia. Nah jadi tujuan supaya manusia menghormati inya. Wa ta'zimahu, mengagungkan lawan inya. Wa ta'zimahu, mengagungkan. Wa taqdimahu, mendahulukan lawan inya. Nah fil mahafili, di tempat-tempat yang kebiasaan orang berkumpul banyak lah. Jadi ada tujuan di hatinya, inya hendak. Nah tujuan ini nah yang apa tujuannya? Inya hendak dimuliakan, dipuji, dibesarkan, didahulukan, disuruh kamuka, disuruh anu. Nah didahulukan. Ada tujuan yang kayak itu pada amal yang kita gawe lah, walaupun manusianya belum melihat lagi lawan inya. Ini yang disebut akar dari riya. Qasad tujuan. Nah tujuan ini kadebatan tuh harus tengah orang banyak dulu. Bisa aja wayah saurangan qasad itu sudah ada. Saurangan aja hanya sudah ada qasad. Contoh misalnya, nah bicara memakai tapih, memakai baju, memakai kopiah, memakai sorban. Nah ada qasad di hati kan. Wayah bicara itu di rumah aja nyar, di kamar aja saurangan kan pada manusia. Nah apa qasad? Supaya orang melihat aku kagum lawan aku, supaya orang melihat aku memuji lawan aku, supaya menganggap lawan aku, supaya nah qasad ini nah yang disebut akar dari riya. Padahal saurangan dia masih. Maka sebaliknya ketika dia di tengah orang banyak, qasad itu kadada, berarti selamat dari riya. Kada mesti harus tengah orang banyak, hanyar inya bisa riya, sendiri pun bisa riya. Jadi permasalahannya bukan di tengah orang banyak, bukan pula tatkala sendiri. Jadi ngaran riya itu hati kita yang berpenyakit, bukan karena tengah orang banyak, bukan karena sendiri. Napa penyakit riya tadi yang embrionya nih, yang cikal bakal jadi riya nih, biayyaqsida bihi, bahwa dia berisi tujuan.
tujuan ini. Nah ini aja kita bangun kuring belum apa-apa lagi, istinja aja belum lagi sudah ada tujuan hendak menggawe ibadah nih, tulak ke masjid. Napa tujuannya? Nah maunting manusia supaya memuliakan inya, maunting manusia supaya menghormati inya. Nah ini sudah ria naranya, ria sudah. Nah jadi maunting penghormatan dari manusia, inilah akarmu akar ria. Nah, ini. Jadi hendak di mana kayaknya berdiam, di mana kayaknya yang situasinya seorangan kamu ada yang mutip nang kaya itu, nah itu ria. Wa musara'atahum, dan ingin menghendaki musara'atahum manusia itu bersegera bi qada'i hawaijihi, untuk menunaikan hajat-hajat inya. Jadinya beribadah, beramaliyah, berpenampilan nang kaya wali kutub nih penampilan. Supaya apa? Supaya manusia melihat inya menyegerakan mengabulkan hajatnya. Dia juga ini mutip pangja kita. Dan ini masih saurangan di rumah. Fa'idha, dan apabila, fa'idha maka apabila qassara ahaduhum, qassara itu taksir aja kita, kurang melayani, kurang menghormati, kurang apalagi memuliakan ahaduhum oleh salah satu manusia pihakihi pada haknya orang nintoh alladzi yastahiquhu, yang inya merasa berhak dimuliakan, merasa berhak dihormati, merasa berhak didahulukan. Ternyata manusia kurang nang kaya itu, kurang mendahulukan lawan inya, kurang memuliakan, kurang menghormati indan nafsihi, terhadap dirinya. Misalnya amun manusia nih pindah kurang melayani lawan inya, harusnya inya duduk di muka, timbul manusia kadang mempersilahkan, dilihatakan bubuhannya duduk di parak sandal misal. Atau misalnya datang nih, maka pakaian sudah lengkap gaya wali kutub. Nah datang ke undangan apa misalnya, orang kadang menyuruh masuk, jadi hulingang di luar nih misal. Lalu nah ini contohnya nih. Atau misalnya seorang sudah mulai rumah mahapali doa haul. Ini acara orang bahaul bang, sudah mahapali, sudah bertengah malaman kadang beguringan, mahapali sudah sekali sudah hafal tampil lain, tak kumpulan orang banyak, orang kadang menyuruh-nyuruh baca doa haul nih. Yang di rumah tadi yang supaya itu rianernya. Ternyata pas ketika kehendak hati terjadi maksud seorang, nah ternyata qassara, kurang ahaduhum oleh si manusia bihaqihi, melayani haknya alladzi yastahiquhu, yang ia merasa berhak inda nafsihi, terhadap dirinya. Nah lihat responnya apa. Di sini ketahuan bahwa seorang itu ada penyakit hati. Jadi respon ini yang kadang-kadang didustai. Mun pengakuan aku hilas saja, itu nyaman menyembet. Imbah diuji Tuhan, kayak respon kita, di situ ketahuan dasar aja kita, penyakit yang di hulu sabak, ketahuannya di hilir. Nah paninto istaba'ada lalika, dia merasa itu tidak layak lawan inya. Orang nih kadang menghormatinya, inya merasa itu kada layak dilakukan lawan inya. Aku jinya orang alim, aku jinya orang ahli ibadah, aku turunan mulia. Lalu manusia kurang menghormati, kurang melayani, lalu istab'adal dalika, nya merasa itu kada layak, kada patut bubuhannya nin kaya tolong aku aja. Kada berucap bang cuma di hati lah. Wastangkarahu, dan inya memadahkan ninto kada tahu dibahasa aja. Maingkarakan ninya, jadinya nih nangkain ya lawan aku. Wah, bahasa Suryaninya tasinggung. Nah, jadi istab'ada dzalika wastangkarahu itu arti pemahaman bahasa hulu sungainya tasinggung.
Jadi nang siapa kala ahli ibadah apa yang tiap malam 1000 rakaat misalnya sembahyang. Alim misalnya, punya alim benar pulang atau turunan yang kiai, turunan siapa turunan mulia nih. Orang malayani lawan sidin misalnya atau lawan kita atau lawan ulun lawan siapa misalnya. Lalu ulun ini tersinggung. Nah, maka tersinggungnya ulun ini menandakan bahwa ulun ini bapaknya penyakit hati, yaitu riya tadi. Nah, jadi mengetahui bahwa kita ini ada di hati penyakit riya, ketahuannya wayah kita tersinggung atau tersungging. Hanya antara dua aja, tersinggung, tersungging. Warubbama, bahkan saking bangetnya tersinggung, tawa'ada, dia sampai mengancam dengan janji Tuhan, sampai dilibatkannya Allah Ta'ala. Man akan orang qassara fi haqqihi, yang kurang melayani lawan inya, diancamnya, dilibatkannya Tuhan. Napa dilibatkannya Tuhan? Padahal kada tahu Allah Ta'ala jauh nyawa yang berpenyakit hati. Napa melibatkan Tuhan nih? Bimu'ajalatillahi lahu, bahwa jenya segera kena Allah Ta'ala menimpakan lawan inya bil uqubati, dengan siksa. Bahasa kitanya tahu tuh kena katulahan lawan aku. Nah jadi tasungging lalu menganggap orang tuh kena katulahan. Ini sebenarnya kita yang berpenyakit. Masuk kita ke tempat-tempat orang banyak, parasa kita ini layak dihormati. Kenapa? Seorang bang malam tadi yang 1000 rakaat sembahyang. Seorang bang alim, seorang bang seorang bang macam-macam tuh anu itu yang digawe nih. Lalu seorang ini merasa minas solehin, minal macam-macam minalnya. Termasuk minal aulia misalnya. Perasaan hati nih. Lalu ternyata ada orang kurang melayani lawan inya. Makanan misalnya besurung. Besurung. Yang lain sudah, seorang belum. Talhambat, ini ngaran manusia tuh kurang. Jadinya, napa lambat ini menyuruh enggak aku. Ini ampun rumahnya tahun katulahan nginun aku aja. Langsung kayak itu. Jadi menganggap diri mengatulahan ini ciri bahwa kita yang berpenyakit riya. Maka bila sudah nang kaya itu, jasiden wa annallaha, bahkan berlanjutan pulang panjangnya sumpahnya nih. Wa annallaha, bahwa sesungguhnya Allah jadinya ya'khudhu, kaina menyiksa bisa'rihi, dengan sebab aku nista singgung, sebab aku sarik, maka Allah pun umpat sarik lawan inya. Nang kaya itu. Ini kada tahu lagi lawan aku nih, bila aku sarik, Tuhan umpat jua sarik. Luar biasa benar ini. Wa anallaha ya'khudhu, asalnya mana mengambil, maksudnya marah. Bisa arihi, dengan sebab marahnya dia, minhu, daripadanya. Tamasuk riya lah, tamasuk kada bagus laki ini misalnya. Baisi tujuan di hati hendak jadi mulia akan bini, hendak dihormati bini. Ini termasuk riya juga, karena mengharap sesuatu dari makhluk. Jadi apa saja tujuan hati kita waktu beribadah, waktu sendirian, waktu seorangan. Tujuannya itu ada yang diharap dari makhluk, riya sudah. Ini kada kerasaan kan ini. Bila ada jua bini pinagaring katulahan anak laki itu aja. Merasa diri mengatulahani. Merasa diri mengatulahani. Makanya menyai hati-hati dan laki ini aja yang pina ciling-ciling mata. Laki ini alihai deh. Kamu udah tahu laki ini tahulah aja. Merasa berdiri mulia. Ini ada orangnya di sini nih kayak ini, ya Allah. Tahu sudah kita penyakit kita nih, soalnya kita yang bermasalah.
Jadi penyinggungan, peanggapan ini ciri bahwa hati berpenyakit. Nah, pengaran penyakitnya ria. Karena tersinggung ini dengan manusia. Kenapa bisa tersinggung? Manusia kurang melayani, kurang membesarkan, kurang memuliakan. Kada sepantasnya aku dikainiakan dinya. Nah, ini. Nah, fa'iza apabila wajadal abdu memperdapati oleh seseorang hamba yang beribadah. Siapakah orangnya abdu di sinilah? Al abdu ini umum aja. Sudah belajar sifat 20, sudah belajar fikih, sudah belajar tasawuf, sudah lah. Sudah belajar aja sifat 20 sudah. Nah, cuma kadang-kala kita nendoknya hidup di dunia ini macam-macamnya kesibukan, lalu kada tapi ingat bahasa yang Suryaninya gaflah, yang kada ingat ya kita. Nah, karena kada ingat, lalu timbul di hati ini lupa. Nah, lupa yang kada ingat juga, Bang. Nah, sebab lupa tadi, sebab gaplah tadi, sebab kada ingat tadi, timbul penyakit hati. Tak biasa kada ingat lawan Tuhan, tak biasa. Padahal tahu Tuhan Allah pinan duwe, cuma tak biasa kada ingat. Lalu timbul di hati penyakit. Nah, cuma kita kadang kada sadar bahwa hati berpenyakit. Tadinding tali hati seorang ini berilmu, seorang ini racangkal beribadah. Nah, tadinding nintoh. Nah, maka fa'iza wajadal abdu, apabila menemukan seseorang hamba hadhil amarata, akan ciri-ciri yang tadi, yang tersinggung, menganggap, merasa diri mengatulahani. Nah, itu ciri-ciri tak binafsihi di dalam hatinya. Nah, di garis bawahina fal ya'lam, maka hendaknya dia meyakini annahu, bahwasanya dia itu adalah murain bi amalihi. Nah, sesungguhnya dia itu murain bi amalihi, orang yang ria dengan amalnya, orang yang ria sebab amalnya. Wa in akhfahu 'alan nas, sekalipun dia menyembunyikan akan amalnya dari sisi manusia. Nah, itu cirinya aja kita. Bohok bahalwat di rumah. Bahalwat bohok adalah parsa tahun bahalwat. Lalu keluar merasa jadi wali. Nah, ini nih. Merasa layak dihormati, merasa mengatulahani, sampai-sampai tak pikir di hati mun aku nih kada di kampung mendagum-dagum saku bala turunnya. Nah, kada mendagum-dagum bala turun. Untung aku masih ada di kampung sini. Ini. Maka perasaan-perasaan itu, yang perasaan yang rasa diri besar, rasa diri hendak dimuliakan, ternyata orang responnya balain non kehendak kita. Nah, kayak apa respon kita? Kayak apa sikap kita? Ternyata kita tersinggung, menganggap, berarti ketahuan. Ternyata selama ini yang kita ragu bukan ma'rifat kepada Allah, tapi hendak memuji diri sendiri. Orang ma'rifat itu memuji lawan Allah waktu beribadah, adainya memuji lawan dirinya. Nah, wa yusamma hadza, dan dinamakan perhatian yang kaya ini ar-riya'u bil khafiyyi, riya yang samar. Riya yang samar. Nah, jadi riya ini sekalinya ada yang jaliyun, nampak. Ada yang khafiyun, samar. Nampak itu muninya batampai lawan orang banyak, batampai bersengaja orang melihat, lalu rasa tak angkat bulu baju, rasa ganal hidung. Nah, itu riya yang nampak naranya. Ada riya yang kita kada tahu itu riya. Kenapa? Karena selama ini kita menganggap riya itu melihat dulu orang, hanya riya. Oh, sekalinya bisa saja riya itu ada sebelum orang melihat. Napa ninto? Yaksida, tujuan kita napa beramal. Oh, ternyata tujuan hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Yang ini itunya dari makhluk kita mengambil. Ini riya naranya. Oh, kada aja. Ketahuan kena bila makhluk ada memberi ninto. Tersinggung kada? Tersinggung dasar ada juga. Apa yang kita kehendaki dari si manusia tadi? Penghormatannya,
pelayanannya. Ternyata makhluk kurang, lalu kita sarik, bahkan menganggap nyawa ketulahan gini aja, ngalih talawani wali kutub nih aja. Misal, nah ini seorang yang penyakit berarti. Nah, ini jelas benar sidinah mengisahkan ya. Nah, jadi supaya kita tahu ternyata, oh ternyata aku selama ini dasar penyakit hati. Untung tahu masih hidup. Jakanya sudah dalam kubur tahu itu tempe narannya. Nah, jejak-jejak orang. Nah, sebab riya ini penyakit yang pertama, ibadah kita ditolak oleh Allah. Kedua, kita disiksa oleh Allah di akhirat. Nah, ini kan padahal gawean kita ibadah aja nih. Ibadah aja hari-hari di rumah. Banyak pada orang ibadah, tapi sekalinya hasilnya pahalanya kadada malah kita disiksa. Nah. Wala yaslimu, dan tidak selamat seseorang, tidak selamat, belum ada fa'ilnya lagi, masih fi'il. Wala yaslimu, tidak selamat minar riya, dari penyakit riya. Al-jaliyi, baik itu yang bana nampakan, yang tang orang banyaknya riyanya betampai. Wal khafiyi, baik riya yang wayah saurangan, punya kada selamat nang siapakah laki-laki bini-bini tuha anum kada selamat dari riya. Nah, baik riya itu tengah orang banyak maupun riya wayah saurangan kada selamat. Wallahu alam. Habis kisah ya. Habis kisah paham. Ya Allah ya salli wa sallim. Nah, ada pahamnya nah. Lalu bingung ya Allah. Nah, ini aja kita ada paham. Kenapa tadi kada selamat tadi ya? Nah, sama kayak kita guring enggak? Guring. Nah, ya, bah kada selamat ya riya, baik dari riya samar maupun riya yang zahir. Teguring pun banin temannya. Pas bangun, kada selamat, ikam siapa kada selamat ya? Nah, ya kan? Jadi harus fokus. Karena bisa kada paham, kada utuh. Aku belajar semalam siapa kada selamat dari riya tuh ya. Padahal ada lagi sambungannya. Nah, cuma seorang guring. Nah, itu maksudnya. Atau gurunya ampih mendadak. Kayak tadi kan, nah, di mendadak. Nah, itu contohnya tuh. Contoh aja bang dulu. Nah, ini kan tadi sponsor aja supaya yang pindah mengantuk toh. Nah, kayak itu sponsor aja. Enggak itu. Jadi kada selamat nang siapakah tuha ka anom ka apa kada selamat dari riya. Lah, baik itu riya yang tengah orang banyak maupun riya sendirian kada selamat. Illa yang selamat cuma. Nah, ini paling penting. Jadi kita mengkawat jangan keluar dari wilayah sini. Menghendak selamat dari riya. Al-arifuna, orang yang kenal akan Allah. Nah, ini yang selamat. Kenal akan Allah sebelumnya kenal akan dirinya. Siapa dirinya? Makhluk. Sifat makhluk 3. Asalnya kadada. Lah. Lalu diadakan sebagai dalil bahwa Allah itu ada, bukan sebagai inya untuk wujud di dunia ada. Jadi diadakannya makhluk ini bukan untuk ada dirinya tuh ada, tapi untuk dalil bahwa Allah Ta'ala ada. Asalnya kadada kita satu dulu. Yang kedua setelah ada nih zat makhluk kada memberi bakas jua sekalinya. Zat makhluk setelah diadakan kada memberi bakas, kada kawa menghasilkan, kada kawa memberi manfaat, kada kawa memberi mudarat. Dua sudah. Ini hakikat makhluk nih. Mun hendak kenal kan ada yang man arafa nafsahu arafa rabbahu. Mun hendak kenal lawan Tuhannya, kenali dirinya. Nah, dirinya tuh 3. Diri makhluk ini 3. Pertama asalnya kadada. Setiap yang asalnya kadada mustahil ada dengan kemampuan dirinya. Katakanlah setiap yang asalnya kadada nih siapakah? Mustahil ada dengan kemampuan dirinya.
Jadi ada nih karena diadakan, bukan ada karena kemampuan dirinya. Nah, jadi kadada kita nih dan mustahil ada dengan kemampuan dirinya. Ada karena diadakan. Kenapa? Tuhan hendak saja. Makanya Tuhan kada hendak ada dalam kita. Nah. Satu, setelah ada zat makhluk ini kada memberi bakas. La ta'thira li syai'in minal kainat bidzatih, dengan zatnya. Seluruh alam semesta ini zat makhluk kada memberi bakas. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti kada memberi bakas, kada bisa memberi manfaat, kada bisa memberi mudarat. Nah, ini meminandu dulu nih. Sebab bila kada pinandu di sini, kada pinandu lawan Tuhan. Kada pinandu lawan Tuhan, kada selamat dari riya. Yang kedua, sifat yang ada di zat makhluk ini pun kada memberi bakas juga. Nah, 3 sifat makhluk. Asalnya kada ada, mustahil ada karena diadakan. 1. Yang kedua, setelah ada zatnya kada memberi bekas, kada memberikan hasil. Dan sifat kuat yang ada di makhluk sama, kada memberi bakas. Kan makhluk ini ada 2, kalau kita teliti, ada zatnya, ada sifatnya. Zatnya kada memberi bakas, sifatnya kada memberi bakas. Contoh, pian mahantam lah, latihan tinju nih. Nah, latihan tinju, lalu pian latihan lawan tison misalnya. Lalu pian hantam tison bincul dahinya. Ulun yakinnya bakalah aja. Amun sampai pian mahantam tison, mek tison bincul dahinya, ulun yakinnya bakalah. Mun bamanang pian yang bincul. Iya kalau? Misal contohnya nih, ini contoh lah kalau bang pian bertamu ulan mek tison, lalu pian latihan tinju, bincul dahinya pian hantam. Keyakinan pertama dulu nya bakalah ulun pian. Nah, bamunnya bujur-bujur hendak menghantam pian yang tejungkang. Karena lain imbangannya kan. Nah, lalu latihan tinju pian numpak bincul dahi tison di sini pian hantam. Nah, bincul ini ngarannya bakas. Bahasa Suryani kunat. Bakas ya kita. Nah, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bincul di dahi tison ini bukan hasil gawian manusia, bukan hasil gawian hantaman pian. Maka nyata benar secara dahir pian itu yang menghantam tak kalau bincul. Nah, bincul ini bakas. Dalam pandangan hakikat wajib kita berkeyakinan bincul ini bukan karena hasil hantaman pian, bukan karena hasil pukulan pian, bukan karena suntulan jet pian kada. Nah, bukan juga karena hasil tenaga dalam dari pian lalu timbul bincul kada. Jadi zat pian kada kawa menghasilkan bincul di dahi tison. Tenaga dalam pian, kekuatan pian kada sanggup menghasilkan mencongolakan bincul. Nah, ini yang dimaksud kada memberi bakas, kada menghasilkan bakas. Lalu datang di mana bincul? Datang di mana bincul? Nah, dijadikan Allah. Nah, dijadikan Allah. Maka bincul ini makhluk, naranya ciptaan Allah. Kitanya makhluk, binculnya makhluk. Jadi kitanya makhluk, tisonnya makhluk, binculnya makhluk, sama-sama makhluk, sama-sama kada berdaya, lipilnya sama-sama la haula wala quwata. Nah, jadi jangan menganggap bahwa zat kita mampu memberi bakas, memberi bincul. Kekuatan yang di diri kita mampu menghasilkan bincul. Bila menganggap nang kaya itu sampai berkeyakinan, ini kafir. Bincul dahi tison, aku semalam menyundul aja. Nah, kekuatanku jarak jauh aja, pak bincul dahinya aja. Ada boleh aja nang itu. Nah, kadang kita bujur aja bisa keyakinan. Kita nih bujur belajar bang sudah. Belajar sifat 20, yakin aja kita bahwa yang memberi bakas itu zat Allah, bukan yang lain dari itu. Cuma kadang kita nih penyakit kita kada ingat, parasa
Parasa kita yang kawa, kita yang memberi bakas kada ingat ya kita. Nah, kasus kada ingat beda dengan meyakini lah. Orang meyakini dirinya yang kawa dengan kada ingat bahwa inya sebenarnya kada kawa, ini beda kasusnya. Kalau meyakini aku yang menghantam inya makanya bincul, kafir sudah di luar dari Islam. Tapi kalau kita yakin aja yang menghasilkan bekas itu Allah, bukan zatku, bukan kekuatanku, ini selamat dari kekafiran. Cuma masalahnya kita ini kada ingat, dan kada ingat ini jadi tabiat. Nah, ini masalahnya. Lalu tabiat kada ingat menimbulkan penyakit hati yang disebut riya. Di antara penyakit hatinya nih riya. Parasa kita ini beribadah kemampuan kita. Nah, maka orang yang yakin aja Allah yang memberi bekas lain kita, cuma kita kada ingat, ini dosanya dosa kada ingat aja, kada sampai kafir ya kita. Kada sampai kafir, dosa kada ingat. Nah, maka orang yang kada pinando lawan dirinya, mustahil dia kenal akan Tuhannya. Lalu kenali dulu dirinya. Oh, aku ini asalnya kada ada. Setelah ada, itu pun diadakan Allah. Setelah ada, zatku kada memberi bekas, sifat kuatku kada memberi bekas. Maka keyakinan yang tiga ini itu menimbulkan dua kesimpulan. Kalau zat kita, sifat kuat di diri kita kada bisa memberi bekas, kada bisa mendatangkan manfaat, kada bisa mendatangkan mudarat, maka kita ini sebenarnya kada pernah kawa, kada pernah mampu. Orang yang kada pernah mampu sama artinya dia kada pernah memiliki apapun. Nah, kada pernah memiliki apapun. Ringkasnya, orang yang kenal akan dirinya yang tiga, pastilah dia bisi kesadaran yang dua. Apa nih toh? Aku kada pernah mampu selamanya. Aku kada pernah memiliki selamanya. Nah, satu aja kada pernah mampu selamanya. Malam tadi sembahyang 1000 rakaat, lain gawianku. Nah, ini kesimpulannya. Malam tadi aku membaca Quran tamat Quranan, lain gawianku. Ini kesadaran hati. Kesadaran hati inilah yang disebut celah-celah makrifat lawan Allah. Nah, mulai sudah terbuka. Nah, tadi aku beri duit, lain gawian kok. Ini kan diucapkan kesadaran hati. Kesadaran inilah yang kada ada orang berjual. Ini penting. Bila inya belum lagi al-arifun, arti al-arifun tadinya sadar, melihat bahwa seluruh kebaikan yang ada di diriku, baik sembahyang 1000 rakaat, baca Quran tamat, dan malam tadi baik bersedekah segala macam, lain gawian kok. Dari mana semua itu? Dari Allah yang maha kawa, yang maha memiliki. Dari Allah yang menciptakan batang tubuhku dan menciptakan gerak dan diamku. Nah, kalau kita merasa yang bersedekah ini kita, sedangkan zat kita aja Allah yang menjadikan. Contoh zat tangan ini Allah yang menjadikan, bukan kita yang menjadikan tangan. Apabila zatnya tangan saja Allah yang menjadikan, apakan lagi gerak dan diam yang ada di tangan? Tentulah Allah yang menjadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalilnya sudah Quran madahkan. Allah yang menjadikan zatmu wa ma ta'malun, dan Allah yang menjadikan gerak dan diammu. Nah, jadi kalau Allah yang menjadikan, tentu Allah yang memiliki. Maka tangan ini milik Allah. Gerak yang ada di tangan milik Allah. Apa geraknya tadi? Bersedekah nih. Bahagia. Tangan milik Allah, yang bersedekah ini milik Allah. Adalah kita bisa kebaikan. Kadada. Kalau kita kada bisa apa-apa, layakkah kita dihormati? Kada layak dihormati. Kenapa kita hendak dihormati? Nah, hendak dihormati, hendak dimuliakan, sampai-sampai nyawa kualat dengan kok. Kualat. Punya bila kada mencium tangan kok 1000 kali hanyar ampih kualatnya.
Maka orang-orang wali seluruhnya berisi parasan kayak ini al-arifun, yang dipandang, yang dipuji Allah. Nah orang wali. Nah orang yang wala, nah yang dipandang kemampuan dirinya dan dia minta puji dengan orang lain. Nah jadi ujar sidin kada selamat seseorang dari penyakit riya melainkan orang yang kenal akan Tuhannya. Al-arifun. Siapa itu al-arifun? Orang yang kenal itu gawiannya satu aja, orang yang kenal ini hari-hari. Nah apa gawiannya? Al-muwahhidun, ma'isahkan Allah Ta'ala. Nah jadi anak tahu napa garang gawian orang arif billah nih. Orang arif billah napa gawiannya? Amun arif sababudullah tahu japian sudah gawiannya. Arif billah, al-arifun. Nya arif dulu. Arifun, arifani, arifuna, jamak muzakkar salim. Orang arifun gawiannya al-muwahhidun, maisahkan Allah Ta'ala. Kita jaga gawiannya hari-hari, mulai bangun goreng sampai goreng diisahkan Allah Ta'ala, baik af'alnya, baik sifatnya maupun zatnya. Itu jaga gawiannya. Kayak apa cara gawian orang arif billah aja maisakan Allah Ta'ala, caranya kayak apa? Alhamdulillah kita sudah dibimbing oleh guru-guru kita. Bila imbah sembahyang babije mata 3 kali membaca la ilaha illallah bahinak, la ilaha illallah bahinak, mengada bahinak mati. Babije mata la ilaha illallah, di hati la fa'ila illallah. Ini maisakan darahnya. Bahinak pulang la ilaha illallah, di hati la quwata illallah, maisakan darahnya. Itu jaga gawian orang arif billah dah. Gawiannya itu yang hati nih. Kalau yang macam-macam kegiatan actionnya macam-macamnya, ada maunjun, ada bahuma, ada bertani, ada berjualan, ada bercucuntan, macam-macam gawiannya ya. Macam-macam gawiannya. Cuma yang di hati ini nah, yang di hati. La ilaha illallah, di hati la fa'ila illallah. Kenapa sekali? La ilaha illallah, di hati la quwwata illallah. La ilaha illallah, di hati la wujuda, la mawjuda illallah. Nah, ketiganya itu satu aja kesimpulannya. Tidak ada kebaikan yang ada di diriku melainkan datang dari Allah. Nah, itu Napa contoh kebaikan nikmat Tuhan? Ada daya lain pada nikmat Tuhan beritaan. Mulai ujung rambut paling atas sampai ujung bulu batis, luar dan dalamnya seluruhnya adalah kebaikan nikmat yang datang dari Allah. Kalau ini datang dari Allah, tentu ini miliknya. Kalau ini miliknya, berarti yang memiliki itu Allah. Kalau Allah yang memiliki, aku dimiliki. Aku ini dimiliki. Kalau orang ada memuji kita, hakikatnya dia memuji Allah. Karena yang dipujinya ini miliknya Allah. Ini orang yang arif. Kalau orang ada menyanjung kita, hakikatnya dia menyanjung Allah, karena ini miliknya Allah. Tapi ngaran kita nih kada tahu dibasa, ujar hulu sungai, ujar orang seberang sono kurang ajar. Ujar ading Brahma Kumbara mantili bedebah. Bedebah je mantili. Mantili sudah bedebah tuh, hendak pakalah itu sudah. Nah ini bedebah. Di mana bedebahnya kita? Kita ini menyangka sangkaannya kada bujur, menyangka kita yang harat, kita yang mampu, lalu minta pujian lawan manusia. Padahal masih saurangan jadi rumah nih, ini ria yang samar. Amun tengah orang banyak minta pujian, ini ria yang berdenampakan. Nah jadi satu aja sebabnya lah. Kenapa ria? Karena inya masih berdebah. Jadi sebuah ini judulnya berdebah lah. Berdebah. Tahu sudah kita lah. Gawian arif billah nih al-muwahhid, maisakan Allah Ta'ala. Jadi ujar Nabi lah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Suburakan iman nyawa.
diganal-ganalakan, dilamak mungkali, dikukuh-kukuhakan. Asal mana perbaharui. Maksudnya dikuat-kuatakan imannya wa dengan rancak-rancak mengucap la ilaha illallah. Alhamdulillah subuh tadi 40 kali lo baca. Coba baca nyamburing melandau kada berjamaah sembahyang. Tak baca la ilaha illallah, kada tak baca. Mau sambil melandau la ilaha illallah kada mau kok. Jadi alhamdulillah aja kita. Tapi tetap alhamdulillah. La ilaha illallah yang kita baca tadi tetap milik Allah. Nah, ini aja kita. Ingat mau kadang mau kena bila Nabi memadahkan bila maunya jadi do mau hajanya memperbaharui terus hasil aja ini hasil karena Nabi ini itu bila bapandir kadang mau kadang terbukti hasil aja. Bila imbah sembahyang berzikir la ilaha illallah itu paling sedikit tuh, paling sedikit nih tuh. Ada thariqat Samaniyah, thariqat Naqsabandiyah, thariqat Qadiriyah, thariqat Tijan. Banyak macam thariqat teh. Macam. Kalau kita yang bimbingan guru kita nih baca thariqat Samaniyah. Nah. Ada thariqat Idrisiyah, paling handap tuh. Idrisiyah. Ahmadiyah yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nabasin 'inda ma wasi'ahu imullah. Itu gen 3 kali imbah 5 waktu. Hapuk kok. Hapuk kok. Tatap harfian pada orang. Jadi pengen santai aja ngopi aja lagi. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nabasin 'inda ma wasi'ahu imullah. Ini thariqat Idrisiyah atau thariqat Ahmadiyah. Membaca itu sekali sama dia seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Pian baca 3 kali. Kali 5 waktu. Ambil kalkulator lo. Ada kehitungan. Lalu rasa harap pian, ya pian. Rasa harap ini nggak boleh. Hendak berapa puluh ribu kali kah tetap ampun orang jiwa. Nah ini tetap ya kita ada harap. Yang harap itu Allah. Wala yaslimu, wala yaslimu minar riya al-jali wal khafi illa al-arifun al-muwahhidun. Nah ini kecuali orangnya kenal akan Allah, yang gawiannya maisakan Allah. Yakin benar sudah ini hati muwahhidun itu yakin benar. Yang berbuat hanya Allah, yang mampu hanya Allah, yang punya cerita di alam semesta hanya Allah. Lain dari itu tak ada cerita. Tak ada cerita. Semua cerita menunjuk kepada Allah. Matahari punya cerita tapi ceritanya menunjuk kepada Allah. Gunung punya cerita, ceritanya menunjuk kepada Allah. Kisah bahasa Aceh sedikitlah. Semuanya ceritanya menuju kepada Allah. Istri di rumah mengerjakan ini, mengerjakan itu, semuanya menunjuk kepada Allah. Istri tak punya cerita. Apakah istri aja? Sama. Anak juga. Nah ini Aceh nyebrang ke Malaysia. Sama aja kita. Cuh, nah orang kalwa. Cuh, into lah ya. Cuh, kau lidol. Selama ini kusangka bukan lo Betawi lagi. Nah, ternyata kau lidol aja. Nah, selama ini kukira ternyata bukan. Ternyata kau lidol. Nah ini. Jadi kita nih bila lupa lawan Tuhan hidup dalam kepalsuan. Palsu berataan. Palsu berataan. Kadada yang bujur kalau lupa lawan Tuhan. Orang yang melihat kebaikan Tuhan ini yang asli. Ini yang asli. Nah, kita panggil istri, wahai istri adinda tercantik sedunia. Dunia rumah tangga aja nih. Amun dibawa keluar kalah helon orang.
Wahai istri adinda tercantik sedunia, misalnya kayak ini. Nah, apakah kisah cerita sesuatu kecantikan yang ada di istri ini miliknya? Bukan. Nah, semua itu milik Allah. Nah, orang yang kenal lawan Allah memang istri yang dipujinya, tapi pujian itu tembus kepada Allah. Nah, itu. Nah, ini al-arifun al-muwahhidun. Karena kenal dengan Allah lalu gawiannya itu nah, hingga mengisahkan Allah Ta'ala. Nah, ini aja kita harus dibiasakan. Kayak apa cara membiasakannya? Muntung mengucap la ilaha illallah, hati menyatakan la fa'ilah illallah, la quwata illallah, la mawjuda illallah. Amun nang kaya itu sudah kebiasaan kita. Nah, ini hasilnya nali annallaha ta'ala tahharrahum. Nah, kenapa aja orang-orang wali, orang-orang arif billah, orang-orang yang mengisahkan Allah itu selamat dari riya? Nina, li annallaha ta'ala, Allah Ta'ala yang membantu. Li annallaha ta'ala tahharrahum, membersihkan hati mereka. Nah, namun Tuhan juga bang yang iyanya sebenarnya. Membersihkan apa dari hati mereka? Min daqaiqil syirki, min daqaiqis syirki, dari daqaiq, dari syirik-syirik yang samar-samar, kada ketahuan. Sebab karena ketahuan kita ini bismillah juga bila begawi, bahkan yang digawi ini sembahyang, tapi samar aja kita, kada ketahuan. Tapi mun Tuhan membersihi apa ada. Wa ghayyaba an nadharihim, dan Allah hapus. Ghayyaba itu dihapus. Siapa yang menghapus? Allah. An nadharihim, dari pemandangan mereka, dari pandangan mereka. Ru'yatal khalqi, akan melihat makhluk. Ini Tuhan hapus dalam pandangan orang-orang yang arif ini memandang makhluk. Ada lagi makhluk sudah dalam pandangan mereka. Nah, jadi pemahamannya lamun kita nih masih melihat bahwa makhluk itu ada, kada selamat dari dia. Masuk ke masjid. Nah, hari Jumat masuk ke masjid. Hendak duduk sudah. Tapi orang banyak ada kada jadi. Sembahyangin dulu jadi 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Supan aku kada sembahyang, kira disambat orang. Apa tuh? Ria tuh. Nah, sekalinya pulang tuntung 2 rakaat. Pina banyak orang berdiri pulang pian 2 rakaat pulang menambah. Kenapa? Orang banyak melihat. Ada yang mahapi mengamira ulun pian. Ibadah tuntung salam berdiri pulang pian. Iya naranya tahiyatul masjid 40 rakaat akhirnya. Kenapa? Anggapan kita tadi makhluk itu ada. Kenapa anggapan seperti itu ada? Tuhan lalu menghapus cerita makhluk di hati kita. Nah, jadi yang iyanya Tuhan gak sekalinya lah. Gak kayak apa supaya Tuhan menghapus? Nabi memberikan bocoran. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Rancak-rancak mengucap la ilaha illallah, hati diisbat. Bima, nah Tuhan menghapus ada juga sebabnya, diandak Tuhan. Bima, sesuatu asyraqa ala qulubihim, yang sesuatu itu memancar-mancar di hati mereka. Yang orang yang arif billah nih, apa itu yang memancar di hati mereka? Min anwaril yaqini wal ma'rifati, diandak Tuhan keyakinan yang sempurna, diandak Tuhan ma'rifat yang sempurna. Nah, sehingga kita bukan hanya lagi meyakini, tapi sudah menyadari. Ada paham. Kalau ingat paham aja ya bisa diingat. Paham ini ditingkatkan, arti paham ini paham yang berbuat hanya Allah paham, yang berisi sifat mampu hanya Allah paham, yang berisi cerita di alam semesta hanya Allah paham. Paham ini hasil belajar. Tapi kalau kada Allah tingkatkan kepada yaqullah, kesadaran, yang bisa dahanu ingat, dahanu kada, dahanu. Nah maka diandak Tuhan nur yaqullah, kesadaran.
Nah, karena sadar ini bisa dikatakan Tuhan pulang menjadi hudur ke atas lagi ghaibah. Ini orang-orang yang bukan wali-wali aja lagi. Dan kitanya sadar barang. Bilanya sadar tarancak ingatnya. Bila ingat paham biasanya tergantung bagi pelirnya. Sehingga karena ada kesempurnaan yakin dan ma'rifat, Tuhan ma'andak ke dalam hati mereka, barakat inya ma'amalkan la ilaha illallah. Nah, palam yarju. Nah, ini ciri khas orang wali. Orang wali ini bila beramal, palam yarju, mereka kada mengharap minhum dari manusia husula manfaatin, hasil manfaat, dapat manfaat. Nah, jadi orang wali itu beramal jangkal, tapi di hati mereka kada ada mengharap manfaat dari manusia. Nah, ini ciri khasnya. Kalau ketahuan sudah kita nih ampih bakal ke wali itu sudah. Kada kok lagi bakal ke wali. Kita ini banyak benar mengharapnya. Mengharap ini, mengharap itu, ujung-ujungnya tadi harap. Walam yakhafu, ini pulang ciri khasnya, buahnya nih. Buah orang yang makrifat dengan Allah. Walam yakhafu, salawasan mereka kada pernah takut. Walam tu salamannya, kada pernah takut min kibalihim, terhadap makhluk, dari sisi makhluk. Napa kada pernah takutnya? Wujuda madarratin, adanya datang mudarat dari makhluk. Nah, kalau pangnya merasa takutan mudarat itu datang dari makhluk, ada. Jangan makhluk bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, wujudnya aja kada ada bisa kisah. Nah, ada wujud makhluk ada. Cuma wujud makhluk ini menceritakan tentang kisah Allah. Jadi wujud alam semesta. Nah, bagi orang yang jahil itu hijab dinding. Wujud alam semesta bagi orang yang arif, yang kenal, itu bayanullah, menjelaskan tentang adanya Allah yang bersifat mampu, bersifat memiliki. Jadi tergantung Tuhan aja lagi. Bila Tuhan memberi lawan hidayah, taufik, inayahnya, maka alam semesta ini bukan hijab, malah menjadi bayanullah, malah menjadi penjelasan bagi adanya Allah. Tapi bila inya Tuhan kada memberi, hijab terus saya. Titik situ. Fa'amalu, ini mubtada bahasa, ini kesimpulannya nah. Fa'amalu haula'i, maka amal-amal ibadah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid, khalisatun, bersih. Ini yang ngaran bersih, ikhlas. Jadi keikhlasan itu datangnya dari tauhid yang benar, dari keyakinan yang sempurna. Wa in amaluha, sekalipun mereka beramal akan amal-amal itu baina azharin nas, di tengah-tengah manusia, tetap amal mereka bersih. Kenapa? Karena mereka kadang memandang manusia itu ada berisi cerita mampu, cerita ini, cerita itu, kada ada kisahnya, kada ada. Waman lam yahda, ini kebalikannya. Boleh dibaca yahda, boleh dibaca yuhda. Kalau yahda lil ma'ruf, kalau yuhda lil majhul. Ini ilmu sarafnya nih. Namun sasarapan begini harus pada paham. Waman lam yuhda bihadza, barang siapa tidak diberi oleh Allah ma'rifat dan sempurna yakin, bihadza, dengan ini ma'rifat dan sempurna yakin, Tuhan kada memberi lah. Wa syahadal khalqa, niscaya dia menyangka makhluk itu ada. Syahadat yang dilihatnya ini manusia. Wa tawaqqa'a minhum husulal manafi'i, sehingga terjerumuslah dia dengan sangkaan yang salah bahwa minhum, bahwa manusia, husulal manafi'i, bisa memberi manfaat, wa dab'al madari, dan bisa memberi mudarat. Jadi makin berparah aja tuh bila perasaan hati manusia makhluk itu ada, ujung-ujungnya tali hati, ujung-ujungnya taharapi.
Nah, 3 tuh nah, 3 lah. Melihat si anon itu ada 1. Lalu mbah talihat ninto, mbah menyangka ada, lalu talihati. Lalu taharapi, nah 3. Ujung-ujungnya tadi harap tuh. Nah, menyangka ada, talihat, taharapi. Ini gawean orang tahijab aja berarti. Bahwa, nah ini kesimpulannya. Jadi siapa bila menyangka makhluk ini ada, biasanya talihati itu. Ujar bahasa orang bertatingau. Tatingau. Ada paham orang ada paham tatingau nih adanya. Tatilik ya kita, talihati. Oh, pian kah jahan? Tasangka ada. Talihati itu kan tasangka ada talihati. Lalu taharapi. Orang yang kaya inilah fahuwal murai, inilah yang disebut orang riya. Nah, jadi riya ini lah batang tubuh riya 3. Nah, dari sini kesimpulannya 3. Kada depan bacanya 3, cuma kawa diambil kesimpulan. 1, dia menyangka, kita ambil objek langsung lah, subjeknya langsung, misalnya kayak ini nah. Pian bisi kawan ngarannya Haji Ijum, maaflah ngaran sama nah. Haji Ijum. Jum ini bisa laki-laki bisa bini-bini. Bila jumriyah bini-bini, bila jumri laki-laki. Jadi Ijum ini kawan pian sugih orangnya. Bisi harta 750 triliun. Nah, kalau pian menyangka Ijum ini ada, 1, ini disebut waham namanya. Syirik sudah. Dari waham dan syirik ini timbul penyakit tahijab. Karena menyangka ijum ada, lalu talihati lawan ijum. Nah, menyangka ijum ada, syirik yang samar. Lah, melihat bahwa ijum, talihati ijum, ini tahijab namanya, yang disebut gaflah. Lah, taharapi, nah ini riya. Taharapi lawan ijum. Paham lah. Mung sampai kada paham dasar. Kada ada penjelasannya di kitab nih. 3 nana. Menyangka ijum ada, syirkul khafi. Melihat lawan ijum, gaflah, tahijab. Taharapi lawan ijum bisa memberi manfaat, nah ini riya. Nah, 3 nih. Jadi riya ini kada ujuk-ujuk. Ada 2 tahapan dulu. Waham dulu, gaflah dulu, tahijab dulu, hanyar taharapi riya. Maka orang yang riya ini penyakit narnya nih. Penyakitnya kias saja pian kalahin tuh. Sama dengannya kena antara 2. Kedua-duanya tetap buruk. Bila pina sesuai lawan harapan kita lo memuji-muji benar. Memuji-muji lawan manusia ini keburukan. Lah, kalau pujiannya kada sampai kepada Allah. 1. Oh, ternyata kada sesuai lawan harapan. Bisa mencaci lawan ijum, mencaci manusia, dosa juga. Nah, jadi orang yang dari awal sudah berisi waham syirkul khafi, lalu dia talihati lawan manusia, tahijab narannya, lalu taharapi riya narannya, hasilnya 2 keburukan. Bila kabul hajatnya, dipujinya si manusia, ini pun adalah keburukan. Atau kada kabul hajatnya, dicaci makinya si ijum, ini pun keburukan juga. Nah, jadi tidak ada keburukan melainkan menghasilkan keburukan. Tidak ada riya melainkan menghasilkan keburukan juga. Nah, ini. Mudah-mudahan paham. Nah. Bahwa al-mura'i bi amalihi, inya orang yang riya dengan amalnya. Wa in abadallaha, sekalipun dia abada fil madilah. Wa in abadallaha, sekalipun dia beribadah kepada Allah fi jabalin, di gunung saurangan. Gunung saurangan, tarsannya kada ada di situ. Saurangan inya Pak. Bihaitsu, yang mana la yarahu ahadun, tidak melihat akannya oleh siapapun. Kada melihat olehnya, akannya oleh siapapun. Wala yusma'u bihi, tidak didengar ibadahnya oleh siapapun. Sekalinya harau ya kita riya baikong. Insyaallah kita sambung, wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa
واغفر لنا ما مضى يغسل عن كرمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.